Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita lihat perilaku individu terkait dengan masalah kesehatan, khususnya penyakit, maka sebenarnya penyakit-penyakit yang diderita itu merupakan penyakit-penyakit individual. Artinya, penyakit itu tidak bisa seragam ya di dalam masyarakat. Jadi hal itu tentu saja sesuai dengan daya tahan tubuh manusia masing-masing. Maka ketika misalnya wabah masuk ke dalam masyarakat, maka respons satu individu dengan individu yang lain akan berbeda. Nah, jadi sebenarnya penyakit itu sifatnya individual. Jadi meskipun ada 2 atau 3 orang yang terkena penyakit jantung misalnya, maka sebenarnya orang itu tidak seragam kondisinya. Nah, ketidakseragaman inilah yang sebenarnya menunjukkan bahwa antar individu itu dalam kondisi yang unik ya. Jadi artinya si A, si B, dan si C itu sama-sama sakit jantung tetapi tidak sama kondisinya. Jadi ada yang kondisinya misalnya merupakan penyakit turun-temurun, ada penyakit yang merupakan akibat dari gaya hidup, ya, gaya konsumsi ya. Jadi sebabnya bermacam-macam. Nah, tentu saja memang yang namanya keunikan itu sifatnya multifaktor. Jadi meskipun satu penyakit tidak monofaktor, bukan satu faktor, tetapi banyak faktor. Nah, jadi memang karena unsur kemanusiaannya, ya, maka penyakit-penyakit yang diderita oleh seorang individu itu merupakan penyakit yang memang antara satu dengan yang lainnya berbeda. Jadi contohnya misalnya kalau penyakit itu merupakan penyakit turunan ya. Jadi penyakit turunan itu memang ya bisa dikatakan benar ya bahwa penyakit itu menurun kepada keturunannya. Nah, tetapi juga karena kalau kita kaji, seorang anak ini lahir dari 2 orang tua. Seorang anak ini lahir dari 2 orang kakek dan 2 orang nenek yang masing-masing mempunyai daya tahan yang berbeda-beda. Jadi si kakek dari pihak ibunya kemungkinan ya bisa katakan sehat, tetapi neneknya dari pihak ibu bisa juga mempunyai penyakit yang menurun ya. Nah, si ibunya kemungkinan menjadi sehat karena gaya hidupnya baik. Artinya konsumsi terhadap makanan dia terkontrol ya. Jadi meskipun bapak atau kakek dari ibu ini sakit-sakitan, tapi si anaknya ini bisa jadi sehat karena gaya hidupnya itu. Nah, kalau kita melihat dari kakek dan nenek dari pihak ayah misalnya, katakanlah sehat semua, ya. Nah, kemudian yang tidak sehat dari pihak ibu, maka kemungkinan daya tahan yang bagus ya dari kakek nenek pihak ayah itu akan menopang si anak itu akan menjadi lebih sehat.
Nah, jadi memang tergantung dari, ya, nanti kalau dilihat ke atas lagi bisa juga dari buyutnya. Jadi kan berarti buyutnya itu ada 4 kakek buyut, ada nenek buyut juga 4. Nah, ini juga nanti bisa dilihat, ya, karena memang penyakit ini merupakan silsilah, ya, ada hubungan kekerabatan, gitu kan. Jadi penyakit itu memang disebarkan berdasarkan hubungan kekerabatan sehingga sifatnya individual. Nah, meskipun sama-sama cucu dari, ya, tadi satu orang tua, dua orang tua, dan 4, ya, kakek dan nenek itu, maka eh, kemungkinan sehatnya seseorang dari satu keturunan itu memang ya dipengaruhi oleh gaya hidup tadi. Jadi kalau gaya hidupnya tidak, apa, ya katakanlah hidupnya teratur, makannya teratur, terus makannya juga terukur, maka kemungkinan saudara dari yang kena sakit itu bisa saja dia sehat, gitu ya. Bahkan mungkin karena sehatnya itu dia bisa berumur panjang. Nah, sementara saudaranya yang sakit-sakitan itu bisa berumur pendek. Jadi dalam satu keluarga misalnya, eh, katakanlah dalam satu anak dari ayah dan ibu, itu bisa saja misalnya dari 7 orang yang sakit mungkin hanya satu, ya, yang 6 sehat. Tetapi ada juga yang terbalik, yang sehat mungkin hanya satu, yang lainnya tuh punya penyakit-penyakit turunan, entah dari kakek buyut, dari nenek buyut, ya, dari pihak ayah, atau dari kakek atau nenek dari pihak ayah, atau juga kakek nenek dari pihak ibu. Jadi memang seperti itu. Jadi yang jelas memang itu berdasarkan eh, kekasan, ya, masing-masing orang untuk merespons terhadap situasi yang merupakan rangsangan dari luar. Jadi penyakit itu memang berasal dari luar, yang dari dalam itu adalah tadi berdasarkan darah, ya. Jadi darah keturunan itu membawa penyakit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.